Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat walafiat. Amin. Materi pada kali ini yaitu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan membaca doa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah biniyatin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Nah, meskipun masih dalam suasana pandemi corona, tetapi pembelajaran harus tetap berlangsung atau masih tetap berlangsung meskipun dalam sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi jagalah kesehatan kalian, tingkatkan daya tahan tubuh kalian, jagalah keluarga dan diri kalian dari virus corona. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Jarib walahid takun arifan. Coba dan perhatikan, niscaya engkau akan paham. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.1 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. 4.1 menilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Tujuan pembelajaran pada materi ini diantaranya menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, menganalisis sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, mengidentifikasi macam-macam golongan bangsa Arab pada masa jahiliyah, menganalisis perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, menganalisis bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, dan yang terakhir mempresentasikan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam yang akan dibahas diantaranya yaitu mengenai golongan bangsa Arab pada masa jahiliyah, perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, dan keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Yang pertama yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai masa jahiliyah. Nah, gambar Ka'bah pada masa jahiliyah itu bangunannya seperti ini. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Pada zaman jahiliyah ini terdiri dari dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Jahiliyah periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya dan sudah lenyap sebagian masyarakat pendukungnya. Sedangkan pada jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga saat ini. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra ini mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Negeri Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib, Laut Merah, dan terusan Suez. Keadaan Arab
khususnya daerah Makkah terdiri atas gurun pasir yang sangat panas dan juga gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Nah, orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka, sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup mengelompok yang tergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak wanita dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, karena wanita dinilai sebagai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat, seakan-akan suatu bencana besar dan sebagai suatu aib jika tidak mempunyai anak laki-laki. Namun, selain memiliki watak, perangai, dan perilaku yang keras, tapi penduduk Arab juga mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Kepandaiannya dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan bagi orang Arab. Para penyair kenamaan sangat dikagumi dan juga sangat dihormati. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya yaitu golongan yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti yang termaktub dalam Al-Quran surah yang ke-45 ayat 24. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, seperti dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 15. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Kalab di Daumatul Jandal misalnya, mereka mempunyai berhala Wat. Kabilah Huzdail mempunyai berhala Suwa. Kabilah Madhaj dan kabilah-kabilah di Yaman semuanya menyembah Yagut dan Ya'uq. Kabilah Thaqif di Taif menyembah Lata. Kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khosraj menyembah Manat, dan sebagai pemimpin dari semua berhala yaitu yang terkenal adalah Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Nah, yang terakhir ini yaitu golongan yang lain, maksudnya adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Syabi'ah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab para Islam bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak atau perilaku yang mulia dan juga budaya positif yang menyejukkan dan juga menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab para Islam yaitu tradisi keilmuannya, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu, dan menepati janji. Yang pertama yaitu tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ilmu astronomi ini berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia, kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang yang biasanya dipakai oleh orang-orang, kemudian tanggal-tanggal kelahiran dan takbir mimpi.
Yang kedua itu berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut dengan Ahlul Hadar, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas, mereka pergi ke negeri Syam atau disebut dengan Syria, di negeri Syam atau Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukaz. Pasar Ukaz dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi tidak dibuka terus-menerus pada bulan selain yang disebutkan ini, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan selain 3 bulan ini mereka tidak membuka pasar Ukaz. Yang ketiga yaitu bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Badui, mata pencahariannya adalah dengan bertani dan berternak. Kehidupan mereka nomaden, hidup mereka juga berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan peliharaan mereka. Masyarakat yang hidup di daerah yang subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase seperti Thaif. Mereka menanam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya yaitu bersyair. Pasar Ukaz tidak hanya menyediakan yang namanya barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari dan juga selainnya, tetapi juga pagelaran kesenian seperti qasidah-qasidah gubahan sastrawan Arab dan lain sebagainya. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair juga dapat menjadikan seseorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat. Syair menjadi masalah mufakhir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Selain bersyair, mereka juga terbiasa menuliskan kata-kata hikmah dalam setiap bangunan yang agung yang mereka dirikan untuk dijadikan peringatan dan diambil hikmahnya bagi generasi selanjutnya. Nah, orang-orang Arab pada masa itu berlomba-lomba dan membanggakan sikap kedermawanan mereka. Separuh syair-syair mereka diisi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan. Selanjutnya yaitu menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya yaitu menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu merupakan bagian dari menjunjung tinggi sikap kedermawanan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda yang mereka miliki. Bangsa Arab pra-Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya karena untuk memuliakan tamu mereka. Pernah ada sebuah kisah seorang laki-laki yang kedatangan tamu di rumahnya, sementara dia tidak memiliki apa-apa selain unta dan yang menjadi tumpuan hidupnya. Tetapi dia rela menyembelih untanya hanya demi untuk menjamu tamunya. Selanjutnya yaitu menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Di mana-mana yang namanya janji itu adalah hutang. Melanggar janji merupakan suatu aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah, Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Selanjutnya yaitu sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah.
Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi masyarakat Arab, mempengaruhi kepercayaan mereka atau kepercayaan masyarakat Arab. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan juga pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan pada akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu dan juga logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu yaitu barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan mereka yakini. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Di samping itu banyak lagi berhala-berhala yang lain seperti Al-Lata tempatnya di Taif. Menurut Zakif atau penduduk Taif, Al-Lata ini adalah berhala yang paling tua. Kemudian Al-Uzza tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. Kemudian Manat tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yastrib. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam yaitu menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan juga ada yang menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin, dan ruh-ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat, jin yang terkenal dengan nama Darohim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Yang ketiga, menyembah bintang-bintang. Nah, yang dimaksud dengan bintang-bintang di sini yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta ini. Yang keempat, menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan juga logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Selanjutnya, agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab pada tahun 1491 sebelum Masehi, mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sedangkan agama Nasrani atau Kristen itu masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada takhayul, di antaranya yaitu di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Jadi salah satu takhayulnya yaitu bahwasanya pada setiap
perut seseorang itu ada ularnya. Nah, ketika seorang itu merasa lapar, maka rasa lapar itu timbul karena adanya ular yang menggigit pada usus manusia. Yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Yang terakhir, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Jadi ini adalah suatu bentuk takhayul dari orang-orang Arab Quraisy yang dipercayai pada saat atau pada masa itu sebelum Islam. Nah, jadi dari pembahasan yang telah kita pelajari ini, pada materi yang telah dipelajari, mungkin ada yang belum difahami, silakan kalian tanyakan atau boleh diskusi terlebih dahulu dengan teman-teman kalian. Nah, evaluasi apa yang Anda pahami dari materi yang telah dipelajari. Tugasnya yaitu setelah membaca dan mempelajari perkembangan kebudayaan masyarakat Mekah pra-Islam secara mandiri, carilah satu contoh bentuk kebudayaan negatif dan satu bentuk kebudayaan positif yang ada pada zaman milenial sekarang ini. Kemudian, kemukakan alasan kalian mengapa kebudayaan itu dianggap sebagai kebudayaan yang negatif dan juga kenapa kebudayaan itu disebut dengan kebudayaan yang positif. Mungkin cukup sekian. Rabbana fa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.